Kemudian ini ya, berapa kita akan menyewa gudang selama 3 tahun ya. Jika demand-nya, ini nanti kita katakan di sini sebagai throughput-nya, ya, throughput-nya 100.000. 100.000. Kemudian ini yang masih pakai yang pasti aja ya gitu ya. Demand-nya 100.000 unit. Jadi kita ngelola barang miliknya orang ya, ada barang yang dipak dalam kardus misalnya ya. Per kardus itu membutuhkan 1 meter persegi misalnya ya. Nah, saat ini kita akan mengelola 100.000 unit barang milik klien. Maka kita butuh space berapa? Ya 100.000 karena 1 square feet itu digunakan untuk 1 unit ya. Nah, atas pengelolaan material ini kita akan memperoleh revenue 1,22 dolar per unit demand ya. Jadi perusahaan kita akan dibayar oleh klien, dihitungnya dari per unit. Oke lah, saya tolong ini kelola barang saya ya, simpen, kirim, angkut gitu ya. Nah, harganya deal di 1,22 dolar per unit demand. Nah, keputusannya adalah kita akan menyewa gudang tersebut untuk 3 tahun, jadi sewanya nanti tetap selama 3 tahun, ya, atau membeli dari spot market. Maksudnya spot market itu begitu kita ada klien, Kang, saya ini harus dikirim 100.000 box, baru kita nyari gudang siapa ya? Nah, kita membeli space gudang dari situ. Itu namanya spot market. Paham ya? Nah, satunya lagi, kita sudah nyewa untuk selama 3 tahun gitu. Jadi kita sudah ada 2 yang perlu bisa kita pilih ya. Ada 2 alternatif untuk memperoleh space gudang yang bisa kita lakukan ya. Untuk penyewaan selama 3 tahun, harganya atau cost-nya itu adalah 1 dolar per square feet. Yang lease ya, yang lease. Kalau kita ada klien baru kita nyari gudang. Nah, itu nanti dengan spot market. Spot market itu harganya adalah 1,2 per square feet. Ya. Jika diskon faktor 10%, maka alternatif mana yang akan kita pakai? Apakah lease atau spot market? Gitu maksudnya. Apakah lease atau spot market? Oke. Kita coba analisis ya. Di sini ada analisisnya. Kita ambil revenue-nya dulu ya. Profitnya dulu. Kita hitung profitnya dulu. Nah, dari sini aja. Kelihatan Excel-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Sekarang kita ke sini dulu. Throughput kita 100.000 unit per tahun. Ya. Atau demand-nya 100.000 unit. Demand itu maksudnya ini ya. Demand itu maksudnya permintaan dari customer kita, gitu ya. Karena kita perusahaan logistik, ada customer yang ingin tolong kelola barang saya. Nah, kita cari gudang. Kebutuhannya adalah 100.000 unit, kemudian revenue per unit itu adalah 1,22. Sehingga revenue untuk 100.000 unit itu adalah 122.000. Ya, yaitu kita tinggal mengalihkan 100 kali tarif. 122.000 dolar per tahun. Ya. Sekarang kalau kita menyewa gudang untuk waktu 3 tahun. Ya, waktu 3 tahun. Harga sewanya itu adalah 1 dolar per unit. Ya, per unit. Nah, kalau ini kita hitung profit, ya, kita hitung profitnya. Profitnya berapa? Ini, ya. Oh, sorry. Tanya dulu ya. Profitnya adalah revenue-nya 122. Ya. Cost-nya
100 kali 1. Jadi di sini 122 dikurangi 100 kali 1. Ya. Ini adalah revenue total, ini adalah profit. Ya. Jadi ini di sini kalau kita buat profit, kemudian revenue unit, revenue total, kemudian cost per unit untuk list, dan ini cost per unit spot market. Profit. Nah, ini bisa kita hitung seperti ini juga ya. Oke. Throughput 100.000. Ini per unit 1,22. Nah, dengan sangat mudah kita bisa menghitung revenue total. Revenue total adalah throughput kali revenue per unit. Revenue total. Sekarang kita hitung cost per unit list. Cost per unit list itu adalah $1. Cost per unit spot itu 1,2. Nah, sekarang profitnya, kalau begitu profitnya berapa? Nah, profitnya kita bagi 2 ya di sini ya. Profit dengan ini, profit kalau kita pakai list, ini profit kalau kita pakai spot. Kalau list, $1,2. Oke. Nah, oke ya, 1,2. Ini 1. Nah, profit kalau kita menggunakan list, nah, ini 1 ya, 1 ini 1, ini 1,2. Nah, costnya apa? Costnya adalah jumlah throughput kali cost per unit. Ya, ini juga sama, jumlah throughput kali throughput atau demand sama ya, cost per unit. Nah, sekarang kita cek. Dengan list, maka revenue minus cost 22.000, sementara kalau kita menggunakan spot market ini dikurangi cost 2.000 ya. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek di sini. Kita akan bandingkan ya dengan metode NPV, discounted cash flow ya. Kalau kita menggunakan spot market, maka kita hanya memperoleh profit 2.000. Nih, 2.000 dari sini ya. Sementara kalau kita menggunakan list, kita akan memperoleh profit 22.000. Nah, sekarang berapa NPV masing-masing? Ya, kita hitung di sini.
dengan diskon faktor 10%. 10% kita buat diskon faktornya dulu. Tahun ke 0, semua bilangan dipangkatkan 0, itu sama dengan bilangan itu sendiri gitu ya. Jadi ini 1. Kemudian tahun ke 1, ini adalah diskon faktornya ini. 1/1 plus 10% pangkat 1. Ini tahun ke 1. Kemudian tahun kedua, itu diskon faktornya adalah 1/1 plus 10% pangkat 2. Gitu ya. Oke. Ini nanti dipakai untuk bahan penghitungan NPV dari profit. Nah, sekarang untuk yang spot market, profitnya 2.000 per tahun. Ya. Selama 3 tahun ini, tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, berapa net present value dari profit 3 tahun ya. Kalau kita mengabaikan diskon faktor, ini kan 6.000 kan ya selama 3 tahun. Tapi dengan diskon faktor ini kita bisa diskontitkan. Ya. Yaitu tahun ke-0 ini 2.000. Karena memang diskon faktornya, faktor pendiskontonya 1 gitu ya. Kemudian tahun ke-1 ini diskontonya itu adalah 0,91. Nah, 2.000 kali 0,91 ini kalikan dengan 2.000 ya, 2.000 kali faktor diskonto ini. Tahun kedua ini juga kalikan dengan faktor diskonto sehingga total NPV ini kita tinggal total, yaitu di sini kita sum ini. Dan di sini kelihatan bahwa net present value dari spot market ya. Jadi kalau kita butuh space gudang, itu kita mendapatkannya dari spot market, maka net present value-nya itu hanya 5.471 ya. 5.471. Itu kalau dari spot market. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan sewa 3 tahun ya. Sewa 3 tahun di sini memperoleh profit 22.000 ya. 22.000 dengan cara yang sama kita diskontokan. Untuk tahun pertama 22.000 tetap ya. Tahun kedua dengan diskon faktor 0,91 maka 22.000 itu menjadi 20.000. Tahun ke-1 ya. Tahun kedua 20.000 dengan 22.000 didiskon faktorkan dengan 10%, itu diskon faktornya 0,83, maka nilai sekarangnya itu 18.182. Kemudian kita akumulasikan, ini kita jumlahkan, ini menjadi NPV dengan lease ya. NPV dengan lease itu menghasilkan NPV sebesar 60.182. Nah, dengan adanya diskon faktor ini kita bisa melihat bahwa sewa tetap dengan harga tetap ya untuk 3 tahun itu lebih menguntungkan daripada kita membeli dari spot market ya. Jadi pilihan kita itu adalah dengan kebutuhan untuk mengelola barang sebanyak 100.000 unit atau throughput 100.000 unit, maka kita akan lebih untung ya kalau menggunakan sistem lease. Kenapa? Karena menghasilkan NPV profit yang paling tinggi, yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang ini. Gitu ya. Ini contoh penggunaan diskon faktor. Sampai sini bisa ngikutin kan? Oke, bisa Pak. Bisa ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, masalahnya di setiap prakteknya dalam bisnis itu kan semuanya segala sesuatu kan nggak pasti. Ya. Ini kan kita bicara bahwa tahun sekarang kita ada demand 100.000, tahun depan demand-nya 100.000 juga, tahun depannya lagi demand-nya 100.000 juga kan itu ya.
Kemudian cost-nya, ini biayanya untuk spot market, untuk sewa yang lease ini nggak ada perubahan. Kemudian kalau kita beli dari spot market ini juga nggak ada perubahan. Ya, diskon faktornya juga nggak ada perubahan. Nah ini namanya tetap. Ya, kita bicara secara deterministik, semuanya diketahui. Bagaimana kalau ada uncertainty? Ya, manajer harus membuat keputusan yang berbeda ketika merancang supply chain network ya. Dalam kondisi ini ya, namanya info. Jika kondisi ketidakpastian diabaikan, maka opsi jangka panjang itu ini kalau ketidakpastian diabaikan. Nah, kita masalahnya di sini adalah adanya ketidakpastian. Ketidakpastiannya ini misalnya ya. Kita ambil yang dari LMS. Ini kelihatan ya LMS-nya ya. Ini informasi yang tentang demand ini misalnya ya. Demand bersifat tidak pasti dan berdistribusi binomial. Demand dapat naik 20% dengan probabilitas atau P 0,5 ya. Atau turun 20%. Nah, karena ini binomial, maka ada kejadian kebalikannya yang probabilitasnya itu juga kebalikannya ya. Jadi di sini ada kenaikan, kemungkinan naik 20%, probabilitasnya adalah 50%. Atau turun 20% dengan probabilitas 1 minus probabilitas kenaikan. Gitu ya. Kemudian harga sewa tetap. Ini sementara harga spot market saat ini adalah 1,20 per square feet. Harga spot dapat naik 10% dengan probabilitas 50% atau turun 10% dengan probabilitas juga 1 minus P. Revenue tetap ya, nggak ada perubahan, 1,22 per unit demand. Diskon faktor juga tetap tidak ada perubahan. Ya. Nah, berdasarkan ketidakpastian ini, kita akan dihadapkan pada 3 alternatif keputusan, yaitu membeli space pada spot market atau menyewa untuk masa 3 tahun untuk kebutuhan space 100.000 square feet. Dan kalau ada sisanya, tentu saja kita harus membayar secara spot market. Ini alternatif yang kedua, atau alternatif yang ketiga, menyewa secara fleksibel, di mana untuk pembayaran $10.000 kita dikasihkan hak untuk menggunakan 60.000 sampai $100.000 dengan tarif 1 per square feet. Jadi kalau kita membayarnya minimal 10.000, maka tarifnya itu dikasih $1 per unit, gitu ya. Tapi bagaimana kalau penggunaannya lebih dari 100.000 unit atau demand-nya melebihi 100.000? Ya, tentu saja harus menggunakan spot market, gitu ya, harga spot market. Jadi di sini dengan membayar $60.000, maka kita punya keleluasaan untuk menaikkan sampai dengan 40.000 ya, menaikkan dengan 40.000 karena apa? Ini kita akan masih menikmati tarif atau tarif sewa yang hanya sebesar $1 per unit, gitu ya. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, kita tidak bisa langsung menggunakan diskon faktor. Kita harus menganalisis masalah distribusi binomialnya ini, ya, urutan terjadinya probabilitas tersebut, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Langkah pertama, kita membuat pohon keputusan. Oh, sebelum ke sana, ini dari kasus ini kita tahu bahwa ada ketidakpastian, informasi tentang ketidakpastian itu ada di demand. Ya. Jadi demand mengandung ketidakpastian. Kemungkinan naik atau turun dengan probabilitas, nah itu probabilitas itu mencerminkan ketidakpastian. Kemudian spot price, spot market price itu juga tidak pasti. Ya. Ada kemungkinan naik dan ada kemungkinan turun. Ini ya.
Jadi ketidakpastian ada di dua elemen ini. Nah, bagaimana kita akan memutuskan? Ini yang pertama, kita membuat pohon keputusan terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang pohon keputusannya nih. Kita berangkat dari periode 0 dulu. Nah, di sini ada atau state 0. State 0 kondisinya adalah demand 100, harga spot ya, 1,20, 1,2. Itu di periode 0. Kemudian ini akan diikuti di tahun berikutnya itu demand, ada kemungkinan demand naik atau demand turun. Harga naik atau harga turun. Nah, secara distribusi binomial itu ada 4 kondisi berarti. 4 kondisi atau 4 state ini diwujudkan dalam 4 node. Ya. Jadi setiap satu node di periode sebelumnya itu akan diikuti oleh 4 node di periode berikutnya. Yaitu node pertama apa? Node pertama adalah demand naik, harga naik. Node kedua apa? Node kedua demand naik, harga turun. Node ketiga demand turun, harga naik. Node keempat demand turun, harga turun. Nah, jadi ada 4 node. Jadi setiap node nanti akan diikuti oleh 4 node. Gitu ya. Kemudian berapa probabilitas dan berapa kenaikannya? Oke. Ini untuk membuat polanya ini pakai ini. Kemudian untuk cara ngitungnya kita pakai Excel. Ya, untuk membantu memudahkan nih. Misalnya nih, di state periode 0 ya, di yang ini. Kemudian periode 1 diikuti dengan 4 node yang menggambarkan ini. Demand naik yang pertama ya, node yang pertama. Demand naik, harga naik. Nah, kalau demand naiknya adalah 20%, harga naiknya 10%. Kalau demand awal 100, price 1,2, yang 100 ini naik 20%, berarti 100 kali 1,2, 120. Ya. Kemudian harganya yang tadinya 1,2 naik 10%. Menjadi 1,2 kali 1 plus 0,1 atau 1 plus 1,1. Jadi di node yang pertama ya, atau state yang pertama yang mengikuti node ini, yang node di periode 1 itu adalah state di mana demand 120 nih dan harga 1,32. Kemudian node yang mengikuti berikutnya demand naik, price turun ya. Demand naik dari 100 menjadi 120. Harga turun dari 1,2 menjadi 0 ini ya. Naiknya adalah 100 kali 1,2. Kalau ini turunnya 1,2 kali 0,9. 0,9 dari mana? Ada yang bisa menjelaskan? 0,9 dari mana? Pengalih 0,9. Dari ini dari mana? Ini yang 0,9 dari mana? 1,2 ini kan posisi price di periode 0 ya. Di dalam node ini kelihatan ini adalah state di periode 0. Kemudian kenapa kok ke sini ya? Ini kalikan 0,9. Yang ini. Ya. Penurunan 10%, itu penurunan 10% kan. 10% itu kan sama dengan 100 sama dengan 90%. Penurunan 10% kan menjadi 90% atau 0,9. Jadi kondisi awal kalikan 0,9 gitu ya. Oke. Ini jadi di sini ada node berikutnya yaitu state demand naik, price turun. Node kedua. Dan dengan cara yang sama kita dapat membuat gambar untuk node yang ketiga yaitu demand turun, price naik. Ini.
Dan node yang keempat yaitu dua-duanya turun, demand turun, price turun. Oke. Analisis akan kita buat sampai tahun kedua. Nah, sekarang periode 2. Ingat bahwa tadi setiap node itu akan diikuti oleh 4 state. Ya, yaitu demand naik, harga naik, demand naik, harga turun, demand turun, harga naik, demand turun, harga turun. 4 state. Nah, sekarang untuk setiap node di sini ini akan diikuti nih. State yang pertama, demand naik, harga naik. Kemudian naiknya dari node ini ya. Kemudian demand naik, harga turun. Demand turun, harga naik. Kemudian demand naik, harga turun. Dan ini akan diikuti oleh 9 node. Ya, jadi 4 node di tahun ke-1 nanti akan diikuti oleh 9 node di tahun ke-2. Ini ya. Sampai sini bisa mencerna logikanya? Bisa mencerna logikanya? Bisa ya? Ada pertanyaan? Saya? Nah, kalau tidak ada, sekarang perhitungannya. Ya. Kita lihat perhitungannya. Ini di spot market dulu. Oke, di spot market, untuk setiap node, kita bisa hitung seperti ini. Bisa buat tabel untuk setiap node ini. Ya. Jadi kita nanti akan mencari profit di setiap node. Nah, profit itu adalah revenue dikurangi cost, kan itu. Ya, oke. Node pertama di periode 2, demand naik, harga naik. Ya, kenaikannya itu dari periode 1. Kenaikan dari periode 1. Nah, sekarang di state yang ini. Kita buka, sebentar. Ini aja begini. Ini kita copy ya. Ini kita copy ke sini. Biar mudah. Oke. Nah, ya, sekarang gini. Kita akan coba kalkulasi. Ya. Kita berangkat dari node paling akhir dulu. Ya, tahun terakhir dulu. Node periode 2. Ya. Pada demand 144, P145. Revenue-nya berapa? Revenue-nya itu adalah demand kalikan revenue per unit. Ini ya. Nanti Anda perhatikan di sel-selnya, prakaliannya seperti apa. A5 kali C4. C4 itu adalah revenue per unit. Kemudian A5 itu adalah demand-nya ya. Kalau sudah sel ini, kemudian tinggal copy ke bawah. Jangan lupa ini diabsolutkan ya. Ini jadi demand kali revenue per unit. Nah, revenue per unit ini nanti akan dirujuk, absolutkan dulu, tekan F4. Ya, copy ke bawah. Oke. Nah, juga cost-nya itu sesuai dengan P-nya. Ya. Demand 144 itu P-nya 1,45, sehingga cost-nya sama dengan ini demand kali price per unit. Ini kalau sudah, ini kita copy ke bawah. Simple toh? Nah, kemudian kalau sudah, maka profit bisa kita hitung. Profit adalah revenue dikurangi cost. Kita tinggal kurangkan ya, kolom ini atau sel C5 dikurangi dengan sel D5. C5 kurangi D5 ya. Revenue kurangi profit. Revenue kurangi cost. Ini menjadi profit. Kalau sudah, copy ke bawah. Ya, copy ke bawah. Kita mendapatkan profit untuk setiap node. Ya, untuk setiap node ini kita sudah hitung profitnya. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan, nah kita dulu.
Nah, penghitungannya ya, penghitungannya. Kelihatan PDF-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Ini tadi udah kita hitung, kita udah sampai sini ya. Untuk D144, P145 periode 2, maka kita akan memperoleh profit ini. Untuk setiap node kita hitung. Kemudian, expected profit pada tiap node di periode 1. Nah, sekarang kita hitung di periode 1. Expected profit pada setiap node di periode 1 adalah profit selama periode 1 plus present value dari expected profit di periode 2. Ya. Expected profit periode 1 pada sebuah node adalah expected profit seluruh 4 node di periode 2 yang dihasilkan dari node tersebut. Jadi nanti setiap node di periode 1 itu akan menghasilkan expected profit di expected profit untuk 4 node di periode 2. Gitu ya. Nah, present value dari periode di periode 1 itu adalah present value dari expected profit periode 1. Total expected profit adalah jumlah profit di periode 1 dan PV dari expected profit di periode 2. Ya, jadi nanti kita akan hitung total expected profit di periode 1. Yang nilainya profit periode 1 itu sendiri ditambah present value dari expected profit di periode 2. Ini nanti kita present value kan yang ini. Ya. Oke. Contoh dari node D sama dengan 120 P 1,32 di periode 1. Ini ada 4 kemungkinan state di periode 2. Jadi ada 4 node yang mengikuti di periode 2. Sehingga expected profit di periode 2 untuk seluruh 4 state yang mungkin dari node D sama dengan 120 dan P 1,32 di periode 1 adalah ini. Expected profit untuk D120 dan P1,32 di periode 1 sama dengan 25%. Kenapa kok 25%? Kita lihat di sini. Karena probabilitasnya adalah 25%. Dari mana probabilitas 25% ini? Ini tadi. Nih. 25%. Ya, dengan distribusi binomial, karena kondisi ini adalah kondisi bersyarat. Demand naik dan price naik. Pakai dan price naik gitu ya, karena dan ini maka probabilitasnya dikalikan. Sehingga 50% kali 50%. Yang ini juga gitu, dan ini maka dikalikan. Nah, sehingga probabilitasnya akan 25%, yaitu 50% kali 50%. Oke ya, nah ini sama dengan di sini tadi 0,25 kali PD kali profit di mana D sama dengan 144 dan P145 di periode 2 ditambah ini ya. Jadi cara membacanya ini yang state yang ini ya. Expected profit ini untuk expected profit di periode 1 untuk node ya, untuk node D120 P132 ini yang ini ya. Itu sama dengan expected profit D120 P132 ya, sama dengan 0,25 dari profit di periode 2 ya. Profit untuk setiap node yang mengikuti di periode 2. Ini kan ada 4 node yang mengikuti ya. Yang mengikuti node ini yaitu 1 ini 1 2 3 4. Sekarang kita hitung profit untuk D144 P145 ini. 144 P145 di periode 2 ditambah profit D144 P119 di periode 2 ditambah profit D96 P145 di periode 2 ditambah profit D96 P119 di periode 2 yang ini.
Ini hasilnya adalah ini. Atau kalau kita cek dari Excel-nya, ini bisa kelihatan. Ya. Expected profit di periode 1 itu berasal dari profit dari periode 2. Ini ya. Nah, sekarang kita cek expected profit dari periode 1 ini adalah probabilitas ya dari 0,25% dari ini ya tadi ininya probabilitas ini 25% dari D144 P145 di periode 2, 144 P145 di periode 2 ditambah D144 P119 di periode 2 ditambah D96 P145 di periode 2 ini kemudian ditambah ini nol yang terakhir D96 P119 2400. Nih, hasilnya adalah 12.000 ya. Untuk note yang ini 12.000. Dengan cara yang sama, untuk note yang ini bisa kita cari ya, yaitu 25% dari profit di D144 P119 ditambah profit di D144 P097 ditambah profit D96 P119 dan profit di D96 P0,97. Dilihat dari sini. Ya. Yang ini hasilnya 16.800. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita akan mendapatkan expected profit untuk seluruh node di periode 1. Ya. Kemudian profit di periode 1 itu bisa kita hitung ya, ini profit di periode 1. Profit di periode 1 ini ya. Profit di periode 1 itu adalah ini adalah present value dari expected profit di periode 1 ya, ditambah dengan expected profit total expected profit adalah jumlah profit di periode 1 ya, jumlah profit di periode 1 dan present value dari expected profit di periode 2 ya. Nah, ini kita present value-kan dulu yang ini. Kita present value-kan yaitu C18 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 ya, di periode 1 dipangkatkan 1 ini, kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, profit di periode 1 itu adalah expected profit di periode 1 yang asalnya dari sini ya, ditambah present value dari expected profit di periode 1 yang asalnya adalah ini didiskontokan ya, dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 hasilnya ini, maka profit di periode 1 itu adalah ini, ya. Jadi ini sama dengan minus 12.000 tambah minus 10.000 minus 22.909. Ini kita copy ke bawah. Oke, ini hasilnya ya untuk periode 1. Sekarang kita akan summary-kan di periode 0 ya. Kita tarik ke periode 0 kondisi saat ini. Ya, kita buat satu tabel lagi periode 0. Periode 0 itu ada satu node yaitu demand sama dengan 100
price 1,20. Ini demand 100, price 120. Ya. Berapa expected profit di periode 0? Expected profit di periode 0 itu adalah probabilitas seluruh profit di periode 1. Ya, ini expected profit periode 0. Probabilitas seluruh profit di expected di periode 1. Sehingga di sini expected profit di periode 0 itu sama dengan 0,25 kali penjumlahan dari ini. Nih, D18 profit di periode 1, D18 tambah D19 tambah D20 tambah D21. Ini hasilnya. Ya. Ini expected profit di periode 0. Kemudian expected profit ini kita present value-kan. Ya. Present value-kan dengan 1,1. Ya. Ini 3818 didiskontokan. Itu dibagi dengan 1 plus 0,1 pangkat 1. Hasilnya adalah 3.471. 3.471 ini adalah expected profit di periode 0. Nah, sekarang profit di periode 0 itu sendiri, kalau profit di periode 0 ini nggak perlu kita diskontokan. Ya, karena itu di periode 0. Ini profit di periode 0 itu adalah jumlah throughput dikurangi jumlah throughput kali pendapatan per unit dikurangi harga spot market per unit kalikan jumlah throughput. Ya, sehingga di sini A26 itu adalah demand kali C4 itu adalah revenue per unit, ya, demand kali revenue per unit dikurangi dengan cost. Cost-nya adalah demand kali price. Ya, hasilnya ini. Ini profit di periode 0. Kemudian expected profit di periode 0 itu adalah ini. Sehingga NPV untuk spot market itu adalah 2000 ditambah 3471. Ini. Sama dengan 5471. Nah, ini kalau kita analisis untuk yang spot market. Ya, hasilnya adalah NPV-nya itu 5471. Alternatif pertama, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Bisa ngikuti ya. Nah, sekarang kita hitung. Alternatif kedua. Oke, alternatif kedua. Alternatif kedua itu adalah alternatif keduanya menyewa untuk masa 3 tahun untuk kebutuhan space 100.000 square feet dan sisanya membeli dari spot market, ya. Oke, kita hitung alternatif kedua. Ini nanti kita pakai lagi, ya. Pohon ini kita pakai lagi. Sekarang kita ke alternatif kedua dengan fixed lease, ya. Kita bikin tabel lagi, ya, di periode 2. Tapi di sini nanti ada kita selah satu kolom, ya, untuk apa? Warehouse space at spot price. Ini kita akan menyewa dengan harga spot untuk kelebihan yang 100. Ini kan kita nyewa yang satu, tarifnya 1 kan cuma sampai 100. Bagaimana kalau demand-nya 144? Ya, kita ini kasih satu kolom untuk menampung yang tidak tertampung dalam list space, dalam tarif list space. Di sini misalnya kita hanya menyewa dengan harga 1 untuk 100 unit, tapi demand-nya 144, maka ada 44 unit yang harus dibayar dengan spot price. Ya. Nah, ini nanti kalau Anda pakai Excel bisa difungsikan, ya. Jika demand
100 atau lebih, maka di sini dibuat demand kurangi 100. Atau jika demand di bawah 100, maka di sini sama dengan 0. Gitu ya. Ini kita cek, kita ini bikin manual ya. Ini kondisi di mana kita harus sewa dengan harga spot, itu terjadi pada node atau state demand 144, P145, demand 144, P1,19, dan demand 144, P0,97. Jadi ada 3 node yang kita nanti akan membayar dengan spot. Nah, ini kita pakai untuk bahan menghitung profit. Ya. Revenue-nya simply kita tinggal kalikan aja ya. Demand kali ini. Ini ya, demand, harga, revenue, ya, selling price 1,22 kali demand. Ini kita absolutkan dulu harganya apa? Ya, ini akan kita kalikan. Kemudian ini copy ke bawah. Demand kali revenue per unit. Ini kita absolutkan. Kita copy ke bawah. Ini revenue-nya. Cost-nya, nah ini cost-nya ya. Cost-nya. Tentu saja yang sampai dengan 100.000 kita kalikan dengan 1 dulu. Ditambah kalau kelebihan 100.000. Ya, kelebihan misalnya di state yang ini ya. Kita punya demand 144 nih. Yang 100.000 itu sewanya adalah 1. Sementara sisanya yang 44.000 ini sewanya adalah 1,45 bukan 1 ya. Ini jadi di sini cost-nya C6 ini demand kali 1 ya ditambah D6 kali B6 tambah D6 yaitu kelebihan dari yang tarif 1 kalikan B6. B6 itu adalah P-nya. Ini cost-nya. Profitnya dengan mudah kita cari revenue minus cost. Ini nanti copy ke bawah, ini copy ke bawah, ini copy ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan perhitungan di periode 2. Sekarang kita hitung di periode 1. Bagaimana tadi ya, bahwa profit di periode 1 itu adalah PV dari expected profit periode 1 ditambah dengan profit di periode 1 itu sendiri. Ya. Expected profit di periode 1 itu dihitung dari 0,25 kali profit di setiap node yang mengikuti node yang bersangkutan. Di sini ya. Ini kita hitung di sini. Untuk node D120 P132 di periode 1. Ya, di periode 1. Kita pinjam dulu ini. Nah, ini ya. Periode 1 0,25 kali ya. Node profit untuk node D144 P145 ini tambah D144 P119 ini tambah D96 P145 ini ditambah D96 P119 yang ini. Ya. Setelah digabung kita kalikan dengan 025. Hasilnya ini. Kalau sudah yang berikutnya, node yang berikutnya ini dengan pola yang sama kita hitung. Hasilnya ini hasilnya. Ya. Nah, kembali juga bahwa kita akan hanya membayar $1 untuk penggunaan 100.000. Selebihnya kita bayar dengan spot price. Ya. Nah, kita ada 2 kondisi, 2 state yang kita harus membayar dengan spot price, yaitu di 120 demand-nya.
Ya, harga spot itu adalah yang 20.000. Ya. Ini juga yang 20.000. Nah, sekarang untuk expected profit di periode yang satu yang dia berasal dari 0,25 dari profit periode 2, ini kita buat diskonto dulu. Kita diskon dulu. Di sini ya. Present value dari expected profit di periode 1 kita diskontokan dulu. Yang ini dibagi dengan 1,1 pangkat 1. Ya. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Hasilnya ini. Kalau sudah, kita menghitung profit ya di periode 1. Ini ya, untuk demand 120, P132. Maka berapa profitnya? Yaitu demand kali revenue per unit ini ya, dikurangi ini ya, demand kali kali revenue per unit dikurangi dengan C6. C6 itu yang 100.000 ya, 100.000 kali 1, karena sewanya 1 ya, kalau sampai dengan 100.000 sewanya 1, ditambah dengan kelebihannya ya, kelebihannya itu yang D19 ini kelebihannya kali tarif spot market tadi ini. Enter, kita dapatkan 20.000 ya. Kemudian sel yang ini kita absolutkan, kita tarik ke bawah. Tuh ya, kita mendapatkan profit di periode 1 sebesar ini ya. Kemudian total profit di periode 1 itu adalah expected profit di periode 1 yang sudah di PV-kan yang ini ditambah dengan profit di periode 1 untuk setiap node. Ini ya. 15.000 ini ditambah ini. Ini. Kemudian hasilnya kita copy ke bawah. Nah, ini. Nah, profit di periode 1. Ini nanti akan menjadi expected profit di periode 0. Yaitu ini 25% kali penjumlahan ini. Ya. 0,25 kali profit periode 1 tambah untuk node yang ini, profit periode 1 untuk node yang ini. Hasilnya adalah 18.000. Ya. Kemudian 18.000 ini kita diskontokan. Jadi present value-nya itu adalah 18.000 dibagi 1,1 pangkat 1 dengan 16.364 ya. 16.364 ini merupakan PV dari EP di periode 0. Nah, sekarang total NPV untuk list itu adalah PV EP ini ditambah dengan profit yang diperoleh pada periode 0, di mana kondisinya adalah untuk state demand 100, price 1,20. Ya, ini A27 demand-nya kalikan E5, ini adalah tarif atau revenue per unitnya. Ya, jadi ini ya. Revenue-nya adalah 100.000 kali revenue per unit. Ini adalah revenue ya. Dikurangi cost-nya.
Costnya berapa costnya? Costnya adalah karena di sini demand-nya 100.000, maka costnya masih satu, ya. Nah ini adalah profit di periode 0, ya, kali 1, karena demand-nya 100.000 ya, ditambah present value dari expected profit di periode 0, tambah ini. Nah ini ya, ini adalah NPV untuk lease. Mana yang lebih menarik? Apakah spot market atau lease? Nah, untuk dua alternatif ini, pemilihan gudang ya dengan lease ini tentu saja lebih menarik. Ya, lebih menarik karena apa? Karena NPV-nya itu lebih besar. Nah, oke. Sekarang kita coba bagaimana alternatif yang ketiga. Alternatif ketiga ini adalah dengan fleksibel, yaitu menyewa secara fleksibel, di mana untuk pembayaran $10.000 ini kita dapat keleluasan untuk menggunakannya sampai dengan 100.000 feet dengan tarif $1 per square feet per tahun. Ya. Nah, sisanya kalau lebih dari 100.000 gimana? Tetap harus menggunakan tarif spot market. Nah, kita olah coba. Dengan ini yang sama, ya. Untuk yang fleksibel, ingat state-nya sama, node-nya sama persis, tinggal kita ngitung di sini. Ya, kita hitung di sini revenue dan cost-nya, hitung ya. Ini berarti sama ya. Revenue-nya sama, ya, karena informasinya juga sama ya. Tinggal cost-nya. Nah, sekarang cost-nya ya. Kita hitung yang ini. Hitung yang ini. Kita menggunakan untuk mengelola sebanyak 144.000 unit throughput-nya atau demand-nya ya. Berapa cost-nya? Yang 100.000 kita bayar dengan $1. 100.000 ya. C6 ini 100.000 kita bayar dengan 1. Sisanya ya, yang 44 ini dari demand 144, sisanya kita bayar dengan tarif spot. Ini cost-nya. Ya. Kalau sudah, kita copy ke bawah. Nah, ini cost-nya. Ini juga tadi kita copy ke bawah kalau sudah. Nah, kalau sudah kita cari profit. Profitnya adalah revenue dikurangi cost. Nah, sudah kita copy ke bawah. Oke, nah ini profit di periode 2. Profit di periode 2 ini akan menjadi expected profit di periode 1. Dengan cara yang sama dengan yang tadi ya. Expected profit di periode 1 untuk setiap node itu merupakan penjumlahan dari 0,25%, 0,25 atau 25% dari seluruh profit di node yang mengikuti ini. Ya. Nah, misalnya di state 120, 132, maka 4 node di belakangnya yang akan kita jadikan sebagai expected profit itu adalah 144, 145 ditambah 114, 119. Ya. Demand naik, price naik. Kemudian ini demand naik, price naik. Demand naik, price turun, yang ini. Tambahkan yang ini. Kemudian demand naik, demand turun, price naik, yang ini. Tambahkan ke sini. Kemudian demand turun, price turun. Ini demand turun, price turun. Ya, hasilnya adalah 19.360. Ya. Yang lain untuk node-node berikutnya yang lain kita hitung juga. Kalau sudah, ya. Kemudian karena di sini ada flexible rate, ya, flexible rate, kita kasih satu kolom di sini ya untuk menghitung
berapa yang di note yang mana yang kita akan bayar sewa per unit $1, gitu ya, per unitnya $1 ya. Jadi kalau demand di atas 100, maka per unitnya bukan $1, tapi sesuai dengan price pada saat itu, gitu ya. Nah ini kita pasang di sini, ya. Di sini warehouse yang dikenakan tarif $1 itu adalah pada kondisi demand-nya 100 atau kurang dari 100. Ini ya, atau kurang dari 100. Nah, untuk yang ini kita present value-kan dulu. Ya, kita present value-kan dulu. Yang nanti akan menjadi profit di periode 1. Ya, ini. Jadi, present value-kan dari EP periode 1, yaitu C19 dibagi dengan 1,1 pangkat 1. Nah, ini copy ke bawah. Oke, ya. Sekarang kita hitung yang ini nih, yang profit di periode ini. Ya, oke. Untuk demand 120, ya, demand 120. Berapa profitnya? Profitnya adalah ini 120 kali revenue revenue-nya dulu ya. 120 revenue per unit 1,22 kali demand-nya. Kali demand-nya di note ini ya. Ini adalah revenue-nya. Kemudian cost-nya ada dua ya. Cost-nya ada dua, yaitu cost yang pertama yang tarifnya 1, berarti ini kali 1. Kalau ada kelebihan gimana? Nah ini, kalau kelebihan dari 1 berarti ini ditambah kelebihannya. Yaitu kelebihannya berapa? Kelebihannya adalah demand dikurangi warehouse space yang digunakan dengan tarif 1. Berarti di sini demand-nya 120, ini dikurangi demand yang 100, ya. Ini dikalikan E. Jadi ini adalah revenue-nya, yaitu revenue per unit 1,22 kalikan demand-nya, ini demand-nya dikurangi tarif yang 1, tarif yang hanya $1 per unit, ini ada di sini ya. Kemudian ditambah ya, ini cost ya, ini cost-nya adalah ini yang tarif $1, yaitu 100.000 sampai dengan 60.000 sampai dengan 100.000, ini tarifnya 1 ya. Berapapun kita pakai tarifnya 1 ya, asal memenuhi sepanjang minimal 60.000 maksimal 100.000 ya, kalikan 1 ditambah cost yang lebih dari 100.000, yaitu berarti ini demand kurangi yang ini, demand dikurangi yang space yang kita gunakan dengan tarif 1 ini ya, kalikan tarif pasar ya, kalikan spot market. Oke, dapat ini, kemudian copy ke bawah. Sebelum di copy, ini jangan lupa diabsolutkan dulu, tekan F4 baru copy ke bawah ya, hasilnya ini. Kemudian profit di periode 1 itu adalah present value expected profit di periode 1 ditambah profit di periode 1. Jadi ini sama dengan present value ditambah profit yang ini. Oke, copy ke bawah. Ya. Nah, ini sudah kita dapatkan di periode 1. Sekarang kita tarik ke periode 0 ya, sama dengan
algoritma yang sebelum-sebelumnya ya. Expected profit ini akan menjadi expected profit di periode 0 ya, 0,25 kali jumlah ini. Ini 0,25 kali ini tambah ini, nah ini tambah yang ini 38.000. Kemudian ini kita present value kan ya, present value dari ini adalah 8 per 1,1 pangkat 1 44.545. Ini present value dari expected profit. Sedangkan sum of NPV-nya ya, NPV untuk flexible lease ini adalah profit di note yang ini ya, ditambah dengan PV/IP untuk periode 1, di periode 0. Ya. Nah, untuk unit yang ini berapa profitnya? Profitnya adalah demand kali revenue per unit ya. Ini adalah revenue-nya. Demand kali revenue per unit dikurangi demand kali price. Price-nya berapa? Price-nya berapa? Price yang T ini atau price yang 1? Karena ini demand-nya 100, maka price-nya yang 1. Ya, ditambah dengan PV/IP. Hasilnya adalah 56.545. Ya. Ini. Nah, sekarang kita cek perbandingannya. Ini perbandingannya seperti ini. Kita dapatkan ini ya. Kalau seluruh space kita sewa secara spot market, maka total NPV itu 5.471. Kalau kita akan sewa yang 100.000 itu langsung selama 3 tahun, ya, maka total profit NPV-nya adalah 38.364. Dan kalau kita menyewa dengan fleksibel, di mana kalau kita menggunakannya antara 60 sampai 100 square feet, itu tarifnya 1. Ya. Lebih dari ini tarifnya tarif pasar. Ini menghasilkan NPV 56.545. Jadi kalau Anda sebagai manajer logistik, sebagai manajer procurement, ya, Anda kan bertanggung jawab untuk mencari gudang kan, berarti Anda di bagian procurement. Mana yang akan Anda pakai? Kita tentu saja akan menggunakan alternatif yang menghasilkan NPV paling besar. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Pak. Belum, berarti sudah tidak ada ya. Karena sudah selesai. Ini sudah selesai, berarti sudah tidak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita. Ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan bikin evidence presensi ya.